Halo para sahabat pecinta bonsai semuanya. Kembali lagi bersama kami di Aradea Bonsai, channel yang selalu setia memberikan pengalaman baru, baik itu filosofinya, ataupun ilmu di seputar perbonsaian. Seperti kita ketahui bersama bahwa bonsai itu berasal dari Jepang. Namun sekarang, bonsai bukan lagi hanya milik Jepang saja, namun kini telah menjadi milik dunia. Bonsai bukan hanya black pine atau maple saja yang notabene dari Jepang. Namun sangat banyak varian-varian baru, yang terkadang masih asing bagi kita semua. Itu karena setiap negara punya ciri tanaman sendiri-sendiri, yang tentunya kompatibel dikreasikan menjadi bonsai. Tanaman luar apa sajakah kira-kira yang mempesona, yang para pebonsai pemula belum tahu itu? Anda penasaran? Oke, baiklah. Dalam kesempatan berbahagia ini, kami telah merangkum beberapa bakalan bonsai luar yang mempesona, yang mungkin tidak kita ketahui. Namun sebelum kita lanjut, perlu kiranya kami sarankan bagi kalian semua, yang berkenan hati mendukung channel ini silahkan subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, biar Anda tak ketinggalan video-video artikel terbaru dari kami. Kita mulai. Pertama, wisteria atau pohon Fuji. Ketika kalian mendengar kata wisteria, apa kira-kira yang terbersit di benak kalian? Sebuah lagu, atau tren fashion, atau mungkin bahasa gaul. Jika kalian belum tahu apa itu wisteria, mari kita berkenalan dengan wisteria yang cantik ini. Adalah sebuah bunga dari daerah bermusim 4, seperti Jepang, China, dan Eropa. Pohon wisteria, di Jepang disebut pula pohon Fuji, adalah pohon yang berasal dari famili Fabaceae. Wisteria sendiri memiliki 8 spesies yang berbeda. Dan yang ada di Jepang ini Wisteria floribunda atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wisteria Jepang. Pohon ini bisa tumbuh besar dan memiliki bunga dengan warna putih, pink, atau ungu, yang bunganya tumbuh dalam satu batang, yang sama dan menjuntai ke arah bawah dengan panjang sekitar 10-80 cm. Mirip seperti pohon willow. Bahkan ada sebuah taman, di prefektur Tochigi, tepatnya di kota Ashikaga, yang menawarkan keindahan alam dari pesona pohon wisteria. Taman yang bernama Ashikaga Flower Park, Ashikaga Furawa Paku. Dengan luas 20 hektar ini terkenal dengan kecantikan pohon-pohon wisterianya, yang dapat kita saksikan pada pertengahan bulan April sampai pertengahan bulan Mei. Dan juga kita dapat melihat pohon wisteria terbesar di Jepang yang besarnya mencakup sekitar 1990 meter persegi. Di Eropa, seperti Austria dan Swiss juga banyak tumbuh pohon ini. Anda sekalian bisa lihat sendiri alangkah mempesonanya pohon ini untuk dikreasikan sebagai bonsai. Dan ini bukan hal baru lagi di dunia perbonsaian, di Eropa, Jepang, serta Cina. Yang kedua, pohon jade plant. Dengan nama ilmiah Portulacaria afra. Jade adalah tanaman sukulen berdaun kecil, yang berasal dari Afrika Selatan. Tanaman ini umumnya memiliki batang dan daun berwarna hijau kemerahan. Tetapi, ada banyak kultivar jade yang memiliki aneka ragam warna. Pohon ini sangat mudah dirawat karena mudah tumbuh di lokasi tropis yang cerah sekalipun. Jade disebut sebagai pohon dwarf jade plant, elephant bush, court bush, dan spikebush di banyak negara yang menggunakan bahasa Inggris. Pohon jade tumbuh pada sudut-sudut bebatuan di timur Afrika Selatan. Ia jarang ditemukan di daerah yang lembab. Pohon jade juga ditemukan di sejumlah lokasi, seperti di selatan Cape Deer. Di sana ia tumbuh mulai dari Little Keru di Western Cape, ke arah timur hingga vegetasi semak di Eastern Cape. Lokasi yang paling banyak ditemukan pohon jade subur ialah di semak-semak Albany, sebuah ekoregion hutan, yang secara lokal sering disebut Nur Asphalt.
Pohon jade sangat tahan pada kekeringan dan api. Ia juga bisa bertahan dari sorotan sinar matahari gurun yang sangat panas. Pohon jade populer sebagai tanaman untuk bonsai. Mudah pembentukannya dan sangat indah karena daunnya bisa mengecil. Namun di negara kita masih jarang dibudidayakan. Barangkali ini akan populer kelak. Dan ada lebih baiknya jika Anda segera mengadopsi pohon ini. Ada beberapa varietas sengaja dibudidayakan seperti Portulacaria afra aurea, bentuk yang paling kompak, tegak dengan daun bulat yang berwarna kuning cerah saat mendapat cukup sinar matahari. Anda bisa pesan pohon ini di toko-toko online sekarang juga. Ketahuilah, di Afrika Selatan biasanya pohon jade dimakan sebagai salah satu komponen salad atau sup. Bahkan gajah liar di Afrika Selatan suka memakan daun jade, dan itulah yang menyebabkan pohon jade juga dikenal sebagai pohon gajah, Olifanskos atau elephant tree. Yang ketiga adalah cherry blossom. Anda sekalian tentu sering mendengar tentang bunga sakura, bukan? Itulah cherry blossoms. Pohon sakura adalah salah satu pohon yang tergolong dalam familia Rosaceae, genus Prunus, sejenis dengan pohon prem, persik, atau aprikot. Tetapi secara umum sakura digolongkan dalam subgenus sakura. Jadi jangan kaget ketika ada orang bilang, cherry blossom, itu berarti bunga sakura. Tapi sakura yang asli ya, bukan sakura mikro ataupun sakura tebebuya. Cherry blossom atau Prunus pudum merupakan salah satu jenis dari suku Rosaceae yang berbentuk pohon. Pohonnya besar, tinggi mencapai 10-15 meter, daunnya kecil-kecil membentuk tajuk yang memayung, dan nampaknya pohon ini pun telah banyak dikreasikan sebagai bonsai di negara-negara 4 musim. Warna bunga tergantung pada spesiesnya, ada yang berwarna putih dengan sedikit warna merah jambu, kuning muda, merah jambu, hijau muda atau merah menyala. Bunga digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan susunan daun mahkota. Pertama, bunga tunggal dengan daun mahkota selapis. Kedua, bunga ganda dengan daun mahkota berlapis. Dan ketiga, bunga semi ganda. Namun ketahuilah jika bunga Prunus pudum yang sangat populer di Jepang itu sebenarnya berasal dari pegunungan Himalaya dan diintroduksi ke daerah Asia, antara lain Indonesia dan Jepang. Di ketinggian 1250 sampai 1450 meter, pohon ini akan tumbuh dengan baik. Biasa berbunga setiap 6 bulan atau 2 kali dalam 1 tahun, yaitu antara bulan Februari, April, dan Juli, Oktober. Pembungaan pada musim kemarau akan lebih serempak dan lebat dibandingkan pada musim hujan. Pohon sakura menghasilkan buah yang dikenal sebagai buah ceri, bahasa Jepang, sakuran, buah ceri yang masih muda berwarna hijau dan buah yang sudah matang berwarna merah sampai merah tua hijau. Walaupun bentuknya hampir serupa dengan buah ceri kemasan kaleng, buah ceri yang dihasilkan pohon sakura ukurannya kecil-kecil, dan rasanya tidak enak sehingga tidak dikonsumsi. Yang keempat adalah ginkgo biloba. Ketahuilah kawan-kawan Aradea semua, jika pohon satu ini ternyata tidak dibatasi oleh usia. Dan itu mutlak terjadi. Walaupun memang sering kita dengar kata-kata, tak ada yang abadi di dunia ini. Namun rupanya konsep itu seolah ditolak oleh pohon ginkgo biloba. Tumbuhan endemik dari Tiongkok ini bisa hidup ribuan tahun. Bahkan dalam jurnal terbitan 2003 berjudul Ecological Conservatism in the Living Fossil Ginkgo, sang peneliti, Dana Royer, menyebut jika ginkgo punya kemiripan dengan fosil 270 juta tahun lalu. Entah apa yang membuat pohon terakhir dari jenisnya ini bisa bertahan melewati zaman. Namun kami tidak akan membahas hal tersebut lebih lanjut. Hanya saja yang perlu saya katakan, dikarenakan umurnya yang panjang, maka pohon ini sangat ideal sekali dikreasikan menjadi bonsai. Kami sendiri belum paham kenapa dalam momen-momen eksibisi di tanah air jarang muncul pohon ini. Padahal banyak ahli botani yang menjelaskan jika pohon ini punya kemampuan beradaptasi yang tinggi, serta memiliki kemampuan tahan dengan serbuan ragam penyakit.
Dalam sebuah karya ilmiah, dalam jurnalnya, Proceedings National Academy of Sciences, PNAS, menyimpulkan jika ginkgo diyakini hidup sejak 200 juta tahun lalu. Bahkan, ginkgo tertua pernah ditemukan di Tiongkok dengan usia 3.500 tahun. Dengan kemampuannya itu, tumbuhan ini pun bisa tumbuh subur di lingkungan tercemar sekalipun. Hal tersebutlah yang menjadikan ginkgo tetap dapat bertahan hidup hingga saat ini. Setelah melihat video ini, apakah Anda penasaran untuk menanamnya dan mengadopsi pohon ini sebagai bonsai? Karena di luar sana, baik di Eropa, Amerika, Jepang, ataupun China, telah banyak yang mengkreasikannya. Selamat mencoba! Dan yang kelima adalah pohon olive. Pohon olive sering disebut pohon zaitun, namun ketahuilah jika sebenarnya pohon zaitun itu ada banyak variannya. Mungkin ada 15 atau mungkin juga lebih. Ada Alfonso olive, varian dari negeri Chili. Lalu ada Amphissa olive, varian dari Yunani. Dan seterusnya, yang saya tidak akan menyebut satu persatunya. Tetapi ada satu varian olive yang selalu jadi perbincangan di mana-mana ketika dikreasikan menjadi bonsai, yakni black olive, atau yang sering disebut pohon dwarf geometri, atau bisa juga disebut Bucida spinosa. Pohon ini merupakan salah satu tanaman hias unggulan di Amerika Selatan sejak berpuluh-puluh tahun silam. Namun, buah geometri yang satu ini berbeda dari kebanyakan zaitun, berbentuk mirip buah belimbing dengan bagian ujung buah mengerucut. Beberapa buah membentuk satu koloni pada ujung batang alias buah majemuk. Kulit buahnya keras dan berwarna kekuningan. Diameter buah hanya 1 mm. Anda bisa membayangkan buah sebesar butiran pasir mampu menumbuhkan pohon molek di sebuah pot. Geometri sebenarnya telah lama tersebar di Asia Tenggara, khususnya di Filipina. Saya menduga bangsa Spanyol atau Amerika membawa bibitnya saat menjajah Filipina pada abad ke-16. Sayangnya, masyarakat Filipina belum memanfaatkan tanaman itu sebagai bonsai. Walau geometri memenuhi kriteria sebagai bahan bonsai karena tumbuhnya mirip tanaman ketapang mini dengan percabangan dari sisi kanan dan kiri. Bentuk tajuknya kompak dan rapi sehingga memberi nilai tambah tersendiri bagi penikmat bonsai. Geometri menjadi salah satu bahan bonsai yang saya rekomendasikan buat kalian karena berdaun kecil, bisa bertambah rimbun, mudah dirawat. Terima kasih Anda telah menonton video saya sampai habis. Semoga setelah Anda menonton video ini, kemudian akan terinspirasi dan menjadikan pohon semak di belakang rumah Anda sebagai salah satu pohon andalan baru di dunia perbonsaian. Akhirnya salam sejahtera untuk semuanya, salam satu hobi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.